Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Dan pada video kali ini gue pengen nge-review atau lebih tepatnya nyobain motor di depan gue. Ini adalah Yamaha Scoopy tahun 2017, kepunyaan salah satu customer dari bengkel Garage 62. Nah, gue tertarik untuk nyobain atau ngeliat lebih dekat motor ini karena pas pertama kali gue ngeliat di bengkel, gue ngeliat modifan dari Scoopy ini tuh proper parah. Kita lihat lebih dekat yuk. Nah, hal pertama yang gue notice adalah ini. Dia udah ngupgrade master pengeremannya ya, menggunakan KTC yang 17 mm. Ini dia upgrade untuk depan belakang, kiri kanan kalian bisa lihat menggunakan KTC juga yang 17 mm. Kemudian untuk bagian grip dia ganti dengan Harris, cuma nih kayaknya Harrisnya udah buluk. Nah, another things yang gue notice di bagian atas, ini dia udah ganti bagian saklar kanan ya. Ini bukan ori Scoopy punya, ini merupakan saklar kanan punya Pulsar. Makanya gue pas nyobain, kok kayaknya gue nggak asing sama saklar kanannya ya. Dan ternyata memang saklar kanan ini diganti dengan punya bajai Pulsar. So, kelihatan lebih maco sih menurut gue. Dari atas kita pindah ke bawah. Nah, di bawah ini kalian bisa lihat, dia juga untuk kaliper bawahnya sudah menggunakan KTC. Ini KTC 2 piston. Kemudian ini juga selang remnya itu diganti. Selang remnya diganti menggunakan KTC juga. Dan peleknya kayaknya udah dicat juga deh, jadi warna emas. Ditambah juga nih dengan jalur pelindung untuk melindungi sisi ban ya ketika jatuh motornya. Kemudian untuk piringan juga ganti. Ini piringan ganti dengan punya PSM, jadi terlihat lebih keker ya guys. Oke, gue pas pertama kali ngeliat nih motor, gila keren banget nih motornya, kelihatan berisi banget. Berikutnya kita lihat ke belakang. Ini adalah satu dari beberapa hal lain yang paling noticeable, yaitu dia sok belakangnya udah menggunakan Öhlins. Nah, Öhlinsnya ini kalau dilihat dari ulirnya, ini harusnya Öhlins yang tipe soft ya. Karena pas gue nyobain motornya bawa pulang pun nyobanya rasanya empuk banget. Nih kalian lihat, gila gak nih, Scoopy pakai Öhlins coy. Wah, warnanya cakep banget lagi. Jadi kayaknya dia emang nyesuaiin warna Öhlins dengan warna peleknya. Jadi emang kalau dilihat konsep dari motor ini tuh warnanya biru kayak bluebird. Kemudian ada silver kroman. Nih di sini ada krom-kroman tuh. Kemudian habis itu dipaduin dengan warna emas dari Öhlins ya. Emas Öhlins, emas pelek, emas jalu. Kemudian di situ kalau kalian bisa lihat, nah itu juga gantungannya warna emas. Jadi ya overall motor ini keren parah sih. Nah, untuk bak CVT-nya ini gue nggak tahu deh bawaan Scoopy itu udah chrome gini atau enggak. Cuma ini jadi keren sih kalau dilihat kayak gini ya. Kalau ini bawaan sih keren banget. Cuma kalau enggak berarti emang dia konsepnya itu dibikin jadi full chrome. Nanti mungkin gue sembari cek Google ya sambil ngedit. Oh iya, dari depan juga ini spionnya diganti ya, bukan spion bawaan. Ini spion variasi. Ini karbonnya juga bisa dibilang bukan karbon asli ya. Ini karbonnya karbon printing. Di sini ada warna kayak semi apa ya, titanium atau apa gitu ya, yang kalau kebakar warnanya kayak gini. Cuma sayangnya ini spionnya nggak cembung, jadi kalau dilihat ketika berkendara itu kurang nyaman. Nah, untuk lampu depannya, ini lampu depannya juga memakai teknologi biled. Jadi ini bukan HID tapi ini LED. Nah, mau lihat kayak gimana lampunya? Gue nyalain dulu motornya. Nah, seperti ini tampilan lampunya. Keren kan? Ada alis birunya, itu loh gue suka. Nih,
jenis biru yang mengitari ini gue demen banget. Terus ini juga warna biru atasnya, cakep deh, cakep banget motor ini. Overall sih kalau secara tampilan ya, gue demen banget sama ini motor. Nah, berikutnya kita udah selesai nih bahas apa aja yang nempel di motor ini. Next kita beralih ke sesi ketika nyobain motor ini di jalan ya. Oh iya, for your information, motor ini nggak ada ubahan daleman, jadi nggak ngubah mesin, nggak ngubah kirian. Jadi untuk semuanya selain aksesoris yang tertempel itu masih full standar ting-ting. Oke, berikutnya kita pindah ke sesi nyobain di atas motor. Nah, oke, kita akan nyobain motornya. Untuk spek standarnya gue kira nggak usah gue sebutin ya, kita langsung kasih lihat aja di sebelah sini. Karena ini motor juga udah lama keluar kan, ini kebetulan kan Scoopy tahun 2017, jadi harusnya kalian udah tahu lah speknya ya. Di luar yang kayak misalkan bagasinya gede, terus ada nanti kapasitas tangki juga kalau nanti gue sempet sebutin di detail tadi. Dan oke, tanpa berbasa-basi mari kita cobain motornya. Ini Scoopy yang keyless ya. Kita nyalain dulu. Kita nyalain dulu kompor gasnya. Wah, halus banget suaranya. Cuma sayang nih, spionnya karena ganti nggak cembung kan. Jadi jarak ke belakang itu kelihatan dekat banget. Agak kurang fungsional, meskipun secara tampilan lebih keren. Nah, yuk mari kita cobain motornya. Pertama kita coba dulu suspensinya. Kebetulan di sini banyak posisi tidur. Yang belakang empuk. Asli empuk yang belakang. Mungkin karena pengaruh sudah all-in sekali ya, jadi harga tidak berbohong. Gila empuk banget belakangnya, parah. Sama pengeremannya tuh juga karena udah ganti ya, jadi yang 2 piston, terus juga depan belakang ganti kan masternya. Gue berasa ngeremnya jadi pakem banget. Anjir lah, parah banget pakemnya. Nih ya. Gila. Pakem cuy. Ini sih untuk dipakai harian sih udah sabi banget. Udah berasa safety parah sih, karena menurut gue dibandingin Scoopy standar ini udah jauh banget naiknya. Ini aja baru KTC ya. Gimana kalau diganti Brembo ya? Kayaknya sih overpower sih, overspec. Overkill lah istilahnya. Ya ini sekalian nyobain Scoopy ya, karena gue belum pernah nyobain Scoopy yang udah upgrade sebanyak ini di bagian pengereman sama bagian shock. Lebih tepatnya gue pernah nyobainnya Scoopy yang lama sih, bukan Scoopy yang 2017 yang masih pakai kunci ya, bukan keyless. Jadi ya hitung-hitung sekalian test ride lah. Nah, cus kita cobain jalan. Untuk tarikan bawah ya, gue merasa masih agak ngeden sih. Mungkin karena masih standar ya mesinnya, nggak ada korekan, nggak ada borapan, nggak ada main CVT kirian juga. Ya gue merasa ketika di jambak pertama itu agak nahan sebelum akhirnya powernya keluar. Apa mungkin itu pengaruh dari yang ini ya, Eco ini aktif ya, jadi kan lebih menghemat tenaga. Gue nggak tahu juga sih. Mohon koreksi dari teman-teman lah kalau misalkan gue salah ya, karena ini kan pure apa yang gue rasakan ketika naik motor ini. Oh iya, hal lain yang gue rasain ketika naik Scoopy 2017 ini ya, ini gue ngerasa jarak antar kaki ke badan tuh lumayan deket ya. Jadi berasanya kayak duduk di sofa yang nggak terlalu tinggi, jadi kakinya tuh agak nekuk ke atas. Karena kalau misalkan gue bandingin sama motor gue HLT itu pijakan kakinya berasa lebih ke bawah, jadi kaki itu akan berasa lebih agak ke bawah gitu. Jadi ini badan, ini kaki akan berasa lebih begini ya. Sementara kalau di Scoopy ini gue berasa kaki gue tuh agak, ini badan, kaki gue agak begini, agak nekuk ke atas dikit kayak gini, kayak berasa tinggi aja gitu dek bawahnya. Gue nggak tahu sih kalau ini dipakai touring jauh akan nyaman atau enggak. Harusnya sih lebih nyaman ya, karena kalau di motor lain, di motor gue lah misalkan,
Dengan posisi duduk kayak gitu, kalau jalan terlalu jauh malah kerasa pegel. Kalau ini lebih kerasa stangnya lebih dekat ke badan, dan juga kayak bahasa duduk santai sih sebenarnya, cuma kurang ini doang, kurang apa ya namanya, senderan belakang. Cuma nggak itu yang gue kurang suka mungkin dari tarikannya, karena ketika dibejok itu nggak langsung keluar tenaganya, jadi kayak di RPM awal itu berasa agak ngeden, terus setelah lari beberapa kilometer lah ya, nggak beberapa kilometer, maksudnya setelah lari beberapa saat baru tenaganya itu keluar. Menurut gue itu agak PR kalau dipakai di kemacetan, stop and go lah, karena jadi kurang responsif. Tapi itu menurut gue ya, kalau itu bisa dibilang opini pribadi lah, karena mau gimana pun kan ini memang Matic kecil ya, jadi of course secara tenaga pasti kurang kalau dibandingin dengan Matic yang 150 ataupun 160 yang terbarunya Honda. Tapi still gue demen banget sama feel ngeremnya itu, gila powerful parah. Dan motor ini enteng banget dipakai di jalan, jadi kalau mau selap-selip tuh enak, nggak ribet lah, karena juga stangnya juga nggak terlalu lebar, jadi kalau mau nyelap-nyelip di tengah kendaraan sabi banget. Dan yang selalu gue suka dari Scoopy itu adalah dia tuh pakai stang fat bar, karena gue tuh demen banget motor-motor Matic yang pakai stang fat bar. Dan khususnya di Honda itu kebetulan yang gue suka pakai stang fat bar itu cuma Scoopy sama ini deh, sama ADV. Ya itu beda kelas lah ya. Kalau di kelas yang di bawah 150 nya gue lebih suka Scoopy sih. Dan gue juga suka bentuk dashboardnya tuh lucu di tengah gitu kan, padahal ini juga masih analog dashboardnya, belum digital. Gak tau kenapa ya, gue lebih suka dashboard yang campur gitu, setengah digital setengah analog, karena kalau Scoopy kan kayak gitu, yang bagian atasnya analog, bagian bawah untuk jarak tempuh sama bensin itu dia masih udah digital. Gak tau kenapa gue lebih suka yang begitu sih. Oh iya, dan kalau dirasain ketika berkendara ya, joknya tuh empuk. Ini salah satu yang gue suka juga, karena jok yang keras itu adalah pain point ketika jalan jauh. Karena yang pasti kan jalan jauh nggak mungkin dong berhenti terus. Dan kalau joknya tipis atau joknya seenggaknya bikin sakit, itu pantat pedes perjalanan. Dan Scoopy ini menurut gue pantatnya atau joknya itu lumayan nyaman di pantat pengendara, karena ini pantat gue nggak merasakan kalau joknya keras. Wah gila, ngelewatin speed bump kayak tadi tuh berasa banget empuk dari sok belakangnya, solihin gitu kan, jangan ditanya. Nah ini kalau udah kecepatan 60-80 tuh tarikannya udah enak, karena nggak nahan, udah lebih ngikut sama tarikan gas kita. Cuma kalau di bawah 60 gitu kan, dari 0 ke 20 ke 30 lah ya, itu berasa kayak ada yang nahan tenaganya. Tuh pas 40 itu kayak ada yang nahan gitu, kayak tiba-tiba motornya kayak ketahan ke belakang, baru habis itu berasa nendang lagi tarikannya. Oh lampu merah, kita coba ngeremnya agak deketan dikit ya, kita lihat power pengeremannya. Gile langsung coy, dibejok langsung berasa banget gigitnya. Parah. Oke lanjut. Nah kira-kira overall gue suka banget sih sama Scoopy ini, terutama dengan modifikan propernya dan terutama upgrade pengeremannya. Sisanya adalah ya feel standar pengendaraan, karena ini mesinnya masih standar semua. Dan ya motor ini sabi banget lah buat pakai harian, buat ke kantor, ke pasar, ke Indomaret. Enak banget karena kecil, jadi gampang, gak bikin susah nyelip-nyelip.
Nah ya, jadi demikianlah video nyobain Scoopy kali ini. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk selalu ikuti channel gue, karena akan ada update terbaru terkait video-video gue. Dan seperti biasa, jaga kesehatan kalian selalu selama pandemi ya. Dan see you on my next video. Dadah.